Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita pada hari ini dengan TV Pratiwi. Pada kesempatan sore ini dalam edisi menu sehat berbuka puasa. Jadi pada kesempatan ini kita coba terangkan sedikit menu sehat di mana setelah kita berbuka puasa juga untuk meningkatkan vitalitas terutama pada pria. Karena sama-sama kita ketahui adalah efek dari berpuasa ini juga untuk meningkatkan vitalitas. Karena peningkatan vitalitas ini tergantung dari kondisi pembuluh darah dan darah. Apabila pembuluh darah kita lancar dan darah kita tidak terlalu kental, sehingga organ vital kita, organ intim kita mendapatkan suplai darah cukup. Ini merupakan modal utama untuk meningkatkan vitalitas. Jadi yang pertama, bahwa untuk meningkatkan vitalitas pada pria adalah pola hidup sehat. Kemudian ada sebab-sebab organik dan ada sebab-sebab psikogenik. Sebab organik seperti kita sampaikan tadi tergantung dari darah dan pembuluh darah. Apabila darah sehat, tidak kental, kemudian pembuluh darah lancar, ini merupakan penyebab terjadinya gangguan vitalitas. Kemudian sebab psikogenik, ini berhubungan dengan stres, berhubungan dengan hormonal, juga berhubungan dengan pola istirahat dan gaya hidup kita. Ini bisa dipengaruhi oleh usia. Dan malah sekarang di usia ke-20 tahun udah ada gangguan vitalitas. Kemudian penyebabnya adalah karena aliran darah tidak lancar, sehingga menyumbat termasuk ke organ vital. Karena organ vital kita memerlukan suplai darah yang cukup saat terjadi ejakulasi. Kemudian apa makanan-makanan yang kita perlukan baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun saat berbuka puasa sehingga efeknya bisa menimbulkan efek meningkatkan vitalitas dan stamina kita. Apalagi ini pada hari Kamis. Hari Kamis kan buka puasa Kamis, malamnya malam Jumat. Ini bisa kita manfaatkan nih hasil dari efek buka puasa, bisa hasilnya sampai dengan malam Jumat. Mudah-mudahan bisa kita pedomani dan kita sama-sama kita belajar apa makanan-makanan dan minuman yang bisa meningkatkan vitalitas. Pertama adalah kopi. Minuman kopi. Kopi ini kan mengandung kafein. Kafein ini meningkatkan testosteron. Ini merupakan stimulan sehingga meningkatkan rangsangan. Sehingga dengan rangsangan ini kita ada stimulan menjadi segar. Sehingga mudah terangsang dan bergairah. Tapi dengan syarat kopinya harus kopi hitam. Tidak ada boleh penambahan gula, penambahan creamer, dan penambahan susu. Jadi ukurannya biasanya satu cangkir kopi hitam ada 80 mg kafeinnya. Jadi maksimalnya adalah 400 mg. Jadi maksimal 5 cangkir. Jadi saya rasa ini kan dosis paling tinggi ataupun yang paling banyak. Kita tidak mungkin mengkonsumsi sampai 5 cangkir. Paling-paling 1, 2, paling pun 3 cangkir. Bukan gelas tapi cangkirnya. Kemudian buah semangka. Ini buah semangka juga bisa untuk meningkatkan vitalitas. Karena efek dari buah semangka ini menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Karena dia antioksidan yang kuat sehingga menyebabkan pembuluh darah lancar termasuk ke organ-organ genitalia pria. Karena ada kandungan setisolin, kemudian ada likopen, ada beta karotin. Ini 3 zat di dalam semangka sangat mendukung untuk meningkatkan vitalitas, terutama untuk pria. Kemudian ada buah alpokat. Buah alpokat lemak bayi ini. Itu lemak bayi sangat dibutuhkan
untuk kebutuhan hormonal seksual. Juga ada kandungan vitamin B6 dan ada potasium. Ini sangat membantu untuk melancarkan aliran darah. Kemudian yang keempat, yang berikutnya pisang. Ini pisang adalah karboserat. Karboserat ini di samping kalorinya juga mengandung vitamin, mineral, dan enzim. Dan enzim yang berhubungan dengan meningkatkan vitalitas ini adalah enzim domalin. Ini enzim ini khusus untuk meningkatkan vitalitas. Jadi mengkonsumsi buah pisang secara rutin juga sangat baik. Kemudian berikutnya kacang-kacang. Ini kacang-kacang banyak jenisnya. Ada bisa yang terbaik kacang almond, kacang mente, bisa juga kacang merah, dan kacang-kacang yang lain. Ini karena tinggi kandungan vitamin B6, asam folat, dan asam aminoarginin. Ini bisa untuk melebarkan pembuluh darah, tidak sama dengan lain. Karena kuncinya bahwa vitalitas ini meningkat karena tergantung dari pembuluh darah dan aliran darah. Berikutnya teh hijau. Teh hijau ini mengandung epigallocapsaicin, juga mengandung kafein, juga fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah, sehingga bisa suplai darah ke organ genitalia kita yang pria cukup sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan badan. Yang berikutnya yang memang sangat sering kita ketahui adalah tiram. Tiram ini merupakan suatu jenis makanan yang tinggi kolesterolnya, nanti mesti hati-hati. Jadi tiram ini merangsang hormon dopamin. Yang utama menyebabkan tingkat meningkatkan vitalitas dari tiram ini karena mengandung zinc. Zinc ini bisa untuk membantu gerakan sperma, mempercepat. Kemudian untuk memproduksi sperma. Ini dua bahan ini, etil aspartat juga sangat berfungsi untuk gerakan sperma dan membantu produksi sperma. Jadi tiram sangat bermanfaat untuk meningkatkan vitalitas. Kemudian yang berikutnya adalah coklat. Coklat ini untuk meningkatkan vitalitas sudah sama-sama mungkin kita ketahui, karena bisa memperbaiki imun. Memperbaiki imun karena ada kandungan feniletilamin, kemudian ada asam aminoarginin. Tapi dengan syarat coklatnya coklat murni, jangan coklat yang mengandung gula. Karena kalau mengandung gula, ya tidak melebarkan pembuluh darah, malah bisa menyumbat pembuluh darah karena ketinggian kadar karbonya. Tadi sudah kita sampaikan makanan dan minuman yang bisa meningkatkan vitalitas dan stamina. Jadi berbuka puasa juga dengan makanan-makanan yang meningkatkan vitalitas ini sangat bagus. Di samping efek berpuasa juga kita dapat efek plusnya untuk menikmati akibat dari kebaikan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi saat berbuka puasa. Jadi untuk seterusnya kita coba lanjutkan tadi makanan yang meningkatkan libido dan vitalitas. Sekarang kita lihat sebentar makanan yang bisa menurunkan vitalitas untuk pria dan juga minuman. Ada beberapa contohnya, misalnya alkohol. Alkohol ini bisa menurunkan dan bisa menyebabkan disfungsi ereksi, karena alkohol bisa membuat gangguan pada liver dan ginjal, bisa menyebabkan perlemakan di liver sehingga bisa merusak liver. Merusak liver tentunya akan mengganggu vitalitas kita. Kemudian makanan-makanan fast food. Fast food ini tinggi lemaknya, ada lemak transnya tinggi, bisa mengganggu kualitas sperma. Kemudian lemak jenuhnya juga tinggi. Ini bisa menyumbat pembuluh darah, termasuk di tempat-tempat genital kita.
Jadi mengkonsumsi fast food yang berlebihan, yang kita sudah tahu bahwa jenis-jenis fast foodnya cukup banyak yang beredar dan dijual, ini akan mengganggu sampai ke menyebabkan gangguan vitalitas. Kemudian makanan ataupun minuman kaleng yang tinggi kadar gulanya, terutama yang mengandung gula buatan Spartan, ini sangat mengganggu dari vitalitas kita, karena bahan-bahan di dalamnya bukan malah menyebabkan kelancaran pembuluh darah dan darah, malah menyebabkan terjadi penyumbatan di mana-mana. Kemudian keju juga hasil penelitian menunjukkan terjadinya gembung dan gangguan gas, sehingga bisa mempengaruhi kualitas seks kita. Kemudian juga udang ini ada zat yang untuk mewarnai udang, juga mengganggu estrogen dan testosteron. Juga tumbuhan yang mengandung mint juga mengganggu testosteron, menurunkan testosteron. Yang terakhir kedelai juga ini bisa mengganggu estrogen dan testosteron kita. Jadi yang kita sampaikan belakangan ini adalah makanan minuman yang bisa mengganggu libido, tingkat vitalitas kita. Jadi kuncinya vitalitas kita ini sangat tergantung dari jenis makanan yang minuman yang sifatnya melancarkan aliran darah. Aliran darah kita lancar karena darah kita tidak kental. Kemudian saluran pembuluh darah juga kita tidak terjadi penyempitan dan malah penyumbatan. Karena saat organ intim kita ereksi, darah akan disuplai, karena di bawahnya ada seperti busa. Karena tergantung banyak dan sedikitnya muatan yang bisa masuk ke busa itu darah. Itu menyebabkan daya tahan ereksinya. Jadi kalau badan kita fit, misalnya dengan melaksanakan ibadah puasa, dengan pola hidup makan rendah karbo, tinggi lemak dan protein yang baik, kemudian cukup istirahat, tidak mengelola stres dengan baik, kemudian melaksanakan olahraga, terutama olahraga yang menggerakkan otot. Karena di tempat alat genital orang laki ini ada otot juga yang berfungsi untuk mempertahankan kekuatan ereksinya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan vitalitas ini. Yang pasti kalau makanan kita tadi baik, kurang gula, terutama gula-gula simplek, termasuk nasi, gula, kemudian tepung-tepung, ini akan sangat membantu vitalitas kita. Jadi intinya kesehatan kita secara keseluruhannya lah yang menentukan vitalitas kita. Jadi ada mitos bahwa vitalitas ini ditentukan dengan makan obat dan misalnya makan kambing. Ini saya rasa tidak berhubungan langsung dengan vitalitas. Yang sangat menentukan adalah kesehatan seluruh organ kita dan kelancaran aliran darah ke alat genital saat kita terangsang. Itu yang sangat menentukan kesehatan kita. Otomatis dengan rajin melaksanakan ibadah puasa, otomatis badan kita akan mengambil kelebihan lemak yang ada di badan kita. Lemak-lemak yang diambil karena saat tidak ada masuk karbo. Lemak ini otomatis akan mengurangi timbunan-timbunan di organ-organ vital. Akan menyebabkan badan kita aliran darahnya lancar, penyumbatan berkurang, secara tidak langsung organ vital kita akan meningkat tingkat vitalitasnya. Rasa itu yang penting kita pahami. Walaupun sekarang ada pengobatan yang canggih dengan membuat radiasi dan sebagainya, prinsipnya kerjanya juga sama untuk mengurangi kekentalan darah dan memperbaiki penyumbatan pembuluh darah, terutama di organ vital. Jadi
Lebih baik kita dengan menghindari makanan-makanan yang menyebabkan terjadi gangguan yang berupa gula yang tinggi, lemak yang kurang baik, sehingga organ vital kita dan vitalitas kita tetap terjaga. Jadi puasa ini yang kita laksanakan rutin mempunyai efek yang cukup besar sampai ke vitalitas kita juga bisa diperbaiki. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita. Mari kita melaksanakan ibadah puasa dengan rutin seperti disunahkan oleh Rasul, karena ini sangat besar manfaatnya bagi kita. Saya rasa demikian saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di TV Prativi pada kesempatan berikutnya.